ilmu yang ini barulah sekarang kita keluarkan. Nah, ini ilmunya tentang proses ilal dan ibdal. Untuk mendapatkan ilmu yang ini pun sudah diberi pemanasan, yaitu 2 pekan yang lalu dan kemudian pekan terakhir. Pekan yang lalu itu mengenai hamzah dan alif, kemudian pekan kemarin itu adalah mengenai alif, waw, dan ya, dan sekarang bagaimana prosesnya. Nah, jadi proses seperti itu semua juga by design, by planning, ya. Tidak tiba-tiba orang masuk ilmu blak yang kemudian menjadi bahan diskusi yang tidak berujung. Akhirnya kalau ilmunya tidak dibuat begitu, itu diskusinya tidak pernah tuntas. Nah, oleh karena itu kita buat seperti ini sehingga di kelas itu terurut ketika saudara diskusi juga ada di pekan kesekian jawabannya, ada pekan sekian. Jadi selalu saya konekkan dengan sebelumnya atau sedikit diterbukakan kepada yang ke depan untuk tahu, oh masih ada sesuatu di depan, oh masih ada sesuatu di depan. Begitulah konsep pendidikan dan begitulah cara kita belajar. Jadi kalau saudara mengikuti betul secara istiqomah sesuai dengan judul daripada kelas ini, dengan caranya, dengan metodenya, dengan fokusnya, maka insya Allah ilmu Allah ini akan kita kuasai dengan hidayah dari Allah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk kembali kepada informasi yang sudah lama diulang-ulang. Mengapa ini penting? Cerita tentang Sohih dan Mu'tal, dan saudara sudah belajar tentang Sohih berulang-ulang di setiap pekan sebelumnya, dan kemudian Mu'tal itu kemudian baru dibuka di 3 pekan terakhir. Dan Mu'tal ini yang kita kenal adalah karena dia mengandung huruf ilat, yaitu yang saya atau kita singkat sebagai ayu, yaitu alif, ya, dan waw. Bisa ditekan, Mohon maaf Pak Rudi, ya. mohon diperbesar katanya hurufnya. Oh, baik. Ya. Ya, ada yang pakai HP biasanya. Oke. Kira-kira cukup ya? Ya. Oke. Bila bisa alif, bisa waw, bisa ya, atau bisa alif, ya, dan waw, atau disingkat ayu, dan bisa kemudian alifnya atau huruf ilatnya di depan, di tengah, dan di belakang. Ini sudah kita bahas. Dan akhirnya apabila kita berbicara fiil yang mengandung 3 huruf, yaitu sulasi muzarot, maksudnya hurufnya adalah huruf hijaiyah, 3 huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu kalau benar-benar adalah sohi, maka kemudian juga benar-benar dia tidak memiliki hamzah, tidak double, maka kita sebut sebagai fiil sohi salim. Jadi larinya ke sana. Jadi larinya akan ke sini. Fiil sohi salim. Tapi kalau diselipi, selipi itu bukan selipi ya, diselipkan atau terselipi, nah, adanya huruf yang namanya hamzah, maka jadinya kita sebut fiil sohi, tapi mahmuz, begitu. Tapi kemudian kalau hurufnya ada yang double atau tandanya adalah di tasjid, maka kita sebut mudoa. Begitu. Sebaliknya apabila mengandung 1, 2 dari ayu tadi, yang mana saja, baik di depan kita sebut sebagai mu'tal, kemudian di tengah kita sebut sebagai ajwa, dan kemudian terakhir kita sebut nakis. Dan apabila ada 2 kita sebut sebagai lafif. Di mana lafif itu kalau ada depan dan belakang disebut mafruq, kalau ada di belakang dua-duanya disebut makrun. Begitu aja. Nah, dari susunan seperti itu, fiil sohih tadi dibahas di sini dengan berbagai contohnya, fariha, kataba, kemudian mahmud itu contohnya qoro'a, sa'ala, ahad, ahaza, ya. Kemudian juga fiil sohih mudhoafnya farra, sadda, yang sudah kita bahas sebelumnya, termasuk yang pada rubai, waswasa, zaljala. Dan kemudian masuklah pada mu'tal, kemudian mu'tal juga dikenalkan ada yang di depan, waqa'a, wa'ada,
kemudian ba'a, qola itu yang di tengah, kemudian terakhir adalah da'a dan sa'a gitu ya. Kemudian sampai akhirnya diberi contoh juga yang dua, lafif, baik lafif yang mafruk atau makrun begitu. Sebentar. Sebentar, ada yang suara. Sebentar, ada yang belum off siapa ya? Ini udah off semua ya? Bu Anita tuh. Oh, Bu Anita. Tolong Bu Anita ya. Punten, tolong dimatikan dulu. Mute. Karena terdengar sedang makan. Baik. Kita teruskan. Aturan umum proses ilal dan ibdal. Ini sebetulnya sudah pernah diberi informasi mengenai aturan ilal, ibdal, hamzah sebelumnya, termasuk juga adalah bagaimana mudhoaf diperlakukan di 2 pekan sebelumnya. Sebetulnya sudah ada, tetapi itu diambil dari sumber-sumber yang lain yang terbuka. Ya, sumber-sumber lain terbuka, dikumpulkan jadinya itu. Tetapi untuk memudahkan, kita ambil lagi dari sumber-sumber lain yang ternyata sudah lebih terstruktur, walaupun tidak sekumplit yang ada di tempat-tempat tadi yang terbuka tadi. Tidak apa-apa, akhirnya kita gabung. Yang terbuka sudah disampaikan 2 pekan lalu, kemudian tetapi ternyata yang utama-utama ada di pekan ini dan di pekan depan. Dikumpulkan yang utama, kemudian ada hal-hal kecil tetap ditinggalkan di 2 pekan sebelumnya, tetapi yang utamanya dikumpulkan di sini. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, metode-metode belajar nahwu sorof itu banyak sekali, puluhan ya. Dan metode ini, bahkan sekarang kita di KTK ditambah ada Al-Lubab, itu juga salah satu metode dari 50-60 metode yang kita kenali. Salah satu saja, masih banyak yang lain. Tetapi KBI menggabung itu semua dan mencoba menscrutinize, dan untuk diantara ilal dan ibdal termasuk juga mudhoaf dan kemudian mahmud dijadikan yang lebih sederhana, yaitu aturan umum proses ilal dan ibdal yang sekarang akan kita kenalkan. Nah, mari kita lihat. Ilal, ini bedanya dengan ilat apa sih? Satu pakai T, satu pakai L. Ilal itu adalah prosesnya, mengilal. Nah, itu melakukan, artinya memproses bagaimana huruf ilat itu diperlakukan. Ya. Huruf ilat yang tadi ayu itu diperlakukan, diproses dengan istilahnya mereka ilal. Ya nggak apa-apa, cuma tahu hari ini saja, setelah itu lupa juga boleh. Apa itu ilal boleh, lupa lagi. Yang penting saudara bisa melakukannya, kan gitu. Karena tujuan kita adalah bagaimana mengenali Al-Quran makin dalam dan mengetahuinya dengan benar. Nah itu yang penting ya. Kalau misalnya Pak Rudi kok makin banyak istilah-istilah, jangan khawatir ya. Istilah itu tidak harus dihafal, tidak harus nempel, tetapi prosesnya, mengertinya itu yang paling utama. Begitu. Nah, jadi di sini saya kenalkan tambahan ilal. Pak Rudi, tidak ada itu ilal di glosarium. Silakan, glosarium saya itu hanya trigger awal yang ada di pekan 00. Selama kita belajar 39 pekan ini kan banyak istilah-istilah baru, masukkan. Bila perlu, kirimkan ke saya. Nanti saya masukkan ke dalam glosarium untuk buku yang akan kita cetak nanti untuk KBI 3, di mana di situ buku akan menjadi edisi kedua yang sangat komplit. Glosariumnya ada tambahan dari saudara. Saudara insya Allah mendapatkan manfaat dan mendapatkan amalnya. Ilmu itu jangan dipakai sendiri, tapi juga di-sharing sama orang. Masukkan, nanti kita masukkan. Oh ini Pak Rudi kan hanya 30, nih saya kasih tambahan 60, gitu. Jadi 90. Tambah lagi dari ibu, tambah dari bapak B, dari C. Nanti ada 230. Saya asalnya 30, glosarium nanti jadi 230. Baik-baik aja. Asal mau aja membacanya, kan begitu. Silakan. Ini sebagai contoh sekarang kita tambahi ilal. Proses bagaimana huruf ilat diperlakukan gitu aja. Kalau mau bahasa pendeknya. Bagaimana dengan ibdal? Ibdal ada proses bagaimana huruf selain ilat diperlakukan. Gitu.
Nah, berikutnya di sini dituliskan bahwa bisa terkadang dibuang, bisa terkadang bertukar, bisa terkadang kemudian berubah satu sama lain, huruf lainnya gitu ya. Begitu juga huruf yang bukan ilat ya, itu juga bisa kemudian nanti ditukar, kemudian berubah. Ini juga sama ya. Nah, nanti saudara akan mengenal bahwa setelah tahu proses ilal dan ibdal dengan baik yang sekarang kita akan pelajari ini, maka tentunya saudara akan dengan sangat mudah menebak mujarot. Mudah menebak mujarot. Kenapa? Kok saya lari-larinya jauh-jauh ke mujarot? Karena mujarot itu cikal bakal solusi. Ketika saudara mempelajari setiap kata di Al-Quran itu, ketika tercapture mujarotnya, maka lari kemana-mana, baik adalah disebutnya itu tasrif lugawi, kemudian tasrif istilahi, kemudian wajan bernomor, kita akan tahu dengan segera. Dan kemudian tahu juga melakukannya, mentasrifnya dengan benar. Mujarot itu menjadi penting. Maka mujarot sejak level 1 sudah diperkenalkan. Malah dibuat lagunya. Tidak boleh ada awalan, tidak boleh ada sisipan, tidak boleh ada awal akhirat. Gitu. Dan di mana saja mujarot itu ada, di mana yang tidak ada, di huruf tidak ada mujarotnya. Begitu. Atau nama orang itu tidak perlu dicari mujarotnya. Begitu. Nah, baru yang lain harus selalu dicari mujarot untuk memudahkan mencari asal muasal dan sumbernya. Tapi mujarot ternyata ketika diembel-embeli dengan adanya ibda dan ilal menjadi kacau, menjadi tidak mudah lagi. Nah, sekarang ini di pekan ke-39 kok telat sekali sih Pak Rudi baru dikasih ilmu ilal dan ilmu. Iya, ini kan konsep yang namanya bawang merah. Masih ingat bawang merah ini? Nah, ini sekarang makin pedih ke mata kalau dikupas. Makin dalam tuh makin pedih ke mata. Oleh karena itu saya katakan makin susah belajarnya KBI. Benar. Tidak ada yang mudah belajar. Banyak orang kemudian menggunakan program 50 jam belajar Nausoro, program 25 jam, program 10 jam, program 6 jam. Itu semua tidak akan bisa menjawab bahwa itu memudahkan untuk yang sudah pernah belajar. Dengan membaca itu, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, itu enak. Tapi bagi orang pemula, nggak bisa langsung terjun ke bagaimana 50 jam belajar. Nggak bisa. Tapi harus memang menggunakan ilmu-ilmu yang detil dan sumbernya yang jelas dengan definisi yang jelas. Nah, KBI ini mengharapkan walaupun cuma bertemu 48 pekan, mengharapkan yaitu 6 tingkat, semua bisa terjawab. Insya Allah. Maka saya berpikir dengan Pak Sodik, dengan Pak Iskandar, kita berniat bercita-cita membuat heritage KPK ini, yaitu membuat sebuah buku yang menjawab dan saudara bisa membacanya sendiri. Berbeda dengan MTO, di mana bukunya apalagi sudah level 3, 4, 5, nggak ada isinya itu. Isinya hanya copy paste daripada Al-Quran Al-Baqarah. Tidak ada ilmu. Itu. Nah, sedangkan kita berbeda, kita mentransfer ilmu KBI ini. Jadi, tolong saya minta pada saudara-saudara, istiqomah kembali. Yang sudah keburu terlepas, terlempar karena merasa tidak bisa mengikuti, balik lagi lah. Ulangi lagi, baca lagi, ikuti lagi. Bila perlu, setiap KBI 2 bertahap, ikut lagi tahapannya. Tanpa harus ikut, baca di bukunya, kemudian dengarkan rekamannya setiap pekan. Insya Allah akan menjawab. 30% naik jadi 60%, naik jadi 90%. Dan siap-siap bisa jadi 100% kalau Allah berkehendak. Begitu. Mari kita mulai. Ini memang tidak mudah. Saya akan sangat pelan-pelan. Saya buat metodenya begini. AU. Mungkin saudara akan bertanya, ini dari mana sih Pak Rudi pakai AU? Udahlah, ikuti aja. Ini yang sudah saya ciptakan, saya buat, saya susun dan berulang-ulang. Ini akan kita bisa nikmati dan menjadi tools yang sangat berguna. AU1. Artinya di sini adalah aturan umum. Berlaku untuk apa? Untuk mitsal, untuk azwa, untuk nakis, untuk latif, semua berlaku. Begitu. Itu AU. Nanti pekan depan ada AK. Ada namanya aturan khusus. Sebagai
Pengenalan pertama saya buat pekan ini adalah AU, karena ketika digabung dengan AK tidak akan cukup dalam 3 jam. Oleh karena itu sudah diukur dengan AU ini insya Allah kita akan tuntas. Ya, kenapa yang pertamanya ini dimunculkan? Ini kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mencari atau menggunakan aturan ini? Dari mana mulainya? Kalau ada yang 2, 3, mulainya dari mana? Saya usulkan mulailah dari AU1. Terus ke bawah. Makin belakang itu makin khusus. Makin depan ini makin umum. Begitu. Di antara yang umum ini pun adalah ada yang lebih umum, yaitu AU1. Ini umum sekali. Abjad ilat cocoknya hanya berharokat sukun atau tidak berharokat sama sekali. Arti bahasa ini adalah, karena ini terjemahan dari aslinya ilmu Nahwu Sorof, itu bahasa Arabnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi bahwa huruf ilat itu nanti kita akan temui dia tidak berharokat. Tetapi paling banter turunan dari asalnya berharokat turun menjadi sukun. Gitu. Ya, tapi yang bersukun maupun tidak berharokat sama statusnya bagi huruf ilat. Begitu. Kadang-kadang nanti di dalam Al-Quran kita lihat ada yang bersukun, ada yang tidak bersukun sama sekali. Begitu bahasanya. Itu yang pertama. Sebagai contoh, misalnya di sini aslinya ada ya, ada ha, ada zal, ada sebuah nakis, yaitu bahwa huruf ilat yang disimpan terakhir kebetulan di sini adalah hurufnya iya. Nah, walaupun ini huruf iya, karena nanti akan ketemu aturan yang lain, ketika di sini bahasanya karena dia tidak mau pakai hada harokat, tapi boleh bersukun, bolehkah diganti hada, iya, kemudian bersukun? Boleh. Nanti saudara akan ketemu. Hada, iya, kemudian bersukun. Begitu. Begitu asalnya begitu. Asal-muasalnya kemudian di sini bersukun. Boleh juga kemudian ditemukan hada, iya saja. Boleh. Boleh. Karena apa? Berdasarkan aturan itu dia tidak melanggar. Tetapi berdasarkan imla, pembentuk hal yang lebih menarik untuk mudah diucapkan, maka muncul nanti ada aturan di bawah yang isinya mengatakan setelah fathah itu lebih suka menggunakan alif. Dalam hal ini kalau terakhir namanya alif bengkok, alif pendek, alif maksuroh. Sehingga dari asalnya ada ya bertasjid, bukan bertasjid. Asalnya berharokat fathah, kemudian jadi bertasjid, kemudian diubah menjadi alif. Nah, sekarang statusnya alif, bukan lagi ya. Alif, tetapi alifnya karena dia terakhir di situ boleh alif bengkok, boleh alif tegak, tetapi setelah dia kemudian ada namanya fathah di sini, dan kemudian terakhir ada aturan berikutnya nanti mengatakan pakai misalnya di sini alif bengkok atau alif maksuro. Ada juga bilang alif layina. Ada juga literatur lain nanti akan ada lagi lah alif yang nama lain. Di bahasa Sunda itu alif bengkok. Nanti ada juga alif pendek, itu di bahasa yang lain gitu ya. Bahasa Indonesia mungkin ini adalah alif tidur atau alif tidak tegak. Nanti yang lainnya alif tegak dan sebagainya. Silakan. Yang penting saudara mengerti lah. Kalau namanya istilah silakan saja. Mau keren pakai bahasa Arab, alif maksuro, alif layina, biar keren gitu ya. Kalau tidak mau gitu ya, supaya mudah ya alif bengkok, alif pendek saja sudah cukup. Begitu. Diplaniyah. Ya boleh, silahkan mau pakai nama apa saja boleh gitu ya. Silahkan saudara namai sendiri juga boleh gitu, supaya yang penting saudara mengerti gitu. Romaya juga jadi Roma, tapi Romanya ini adalah bukan iya yang hilang titiknya, bukan. Ini berubah dari iya menjadi alif begitu. Sekarang sudah harus mengertinya begitu. Ini alif gitu. Mengapa begitu? Karena saudara akan ketemu nanti di sini. Di AU kedua.
AU kedua itu mengatakan abjad ilaf setelah fathah. Nah, diganti dengan alif atau alifnya bisa yang tegak begitu atau yang tidur atau yang pendek begitu. Ya. Nah, contohnya misalnya di sini, misalnya sowana. Sowana wawunya itu di sini ada yang namanya ilat. Tetapi ilat setelah fathah, fathahnya di mana? So. Karena setelah fathah diganti pakai alif di sini ya, pakai alif. Begitu juga kemudian kowala, yang ini paling sering kita diskusikan selama ini. Kenapa kola, kola, kola jadi yakulu, yakulu gitu ya. Menjadi yakulu, dari mana waunya? Kebalik. Sebetulnya kola itu asalnya wau. Nah, sekarang jadi mengerti. Kola itu asalnya wau. Kowala. Asli daripada. Kemudian bertanya, saya buka di dalam aplikasi. Aplikasi mengatakan kola itu mujarodnya hok, wau, dan lam. Sedangkan di buku Kaukaban tulisannya fi'il madi di dalam kurungnya itu kola. Yang mana yang betul? Betul dua-duanya. Cuma kita waktu itu belum mengerti. Hari ini saudara harus sudah mengerti bahwa kola itu aslinya kowala. Hok, wau, dan lam. Kemudian waunya diwajibkan di sini berdasarkan AU2 diganti jadi alif. Jadi tulisannya kola begitu. Nah, kemudian apakah ini menjadi berbeda, dikotomi, dipertandingkan antara aplikasi dengan Quran, dengan Kaukaban? Tidak, ini sama. Cuma waktu itu kita belum mengerti. Gitu. Sekarang sudah mengerti. Nah, ada memang dari penelaahan, ternyata tidak seluruh 100% semua aturan ini dapat dipakai atau muncul di dalam Al-Quran. Tiba-tiba ada yang nyeleneh, ada yang sedikit berbeda. Contohnya, misalnya di sini saya selalu selipkan kalau yang nyeleneh-nyeleneh, saya tambahkan kekecualian. Di sini ada waw bersyukur atau ia bersukun, gitu ya. Waw atau ia yang sukun, keduanya tidak boleh diganti dengan alif kecuali jika sukunya tidak asli. Misalnya akibat pergantian harokat kedua. Jadi kalau akibat pergantian harokat keduanya pada sebelumnya maka ini boleh gitu diganti menjadi alif. Tetapi kalau bukan tidak boleh diganti. Ya, kalau tidak boleh diganti dengan alif jika sukunya tidak asli begitu. Nanti saudara akan ketemu, tapi ini tidak banyak. Kalau dibuat begini, artinya tidak banyak. Pada umumnya seperti aturan dua ini. Tapi nanti ada satu dua yang kemudian nyeleneh yang muncul seperti itu. Begitu. Bagaimana dengan AU3? Nah, jadi kalau nanti kita membaca Al-Quran terus, kok tidak sama dengan AU atau AK? Coba lihat, mungkin ada catatan. Nah, kayak gitulah kira-kira. AU3. Nah, kalau tadi itu bercerita tentang yang namanya fathah. Nah, ini fathah. Sekarang saya bercerita tentang kasroh. Apa katanya? Kalau kasroh, maka cocoknya ilatnya itu diganti dengan ya. Kalau sebelumnya adalah kasroh. Kalau sebelum ilatnya kasroh atau di sini abjad ilatnya setelah berharokat kasroh. Jadi posisi ilat setelah kasroh atau sebelum ilat ada kasroh. Bahasanya sama saja. Ya. Contohnya di sini, misalnya yu'ati wu, wu, wu. Nah, ada wu di sini. Di sini ada wu. Ternyata di sini wu itu wawunya diganti dengan ya. Prosesnya begitu harusnya. Diganti dulu dengan ya. Jadi yu'ati yu iya, kemudian ada domahnya. Tetapi balik lagi ke yang nomor satu. Nomor satu bilang bahwa di sini, kejauhan. Nomor satu bilang di sini bahwa dia tidak suka. Dia sukanya bersukun atau tidak berharokat sama sekali. Jadi jawaban untuk AU3, untuk kasus yu'atiwu itu adalah AU3 plus AU1. Mengapa ada AU1-nya? Karena setelah diganti dengan iya, jadinya cuma yu'atiyu.
Tetapi kemudian kena AU1, ya-nya dikasih sukun, ya. Gitu. Jadi untuk menunjukkan sukunnya itu sebelumnya adalah bukan sukun, ini turun dari hidup menjadi mati, gitu. Turun. Nah, yuati yu asalnya menjadi yuati, gitu. Yuati cukup, begitu, ya. Nah, begitu juga ketika yujak kiyu, asalnya yujak kiwu, yujak kiwu, wawnya diganti dulu dengan iya. Setelah jadi yujak kiyu, maka dengan AU1 dia kemudian dikasihlah sukun menjadi yujaki, gitu, ya. Nah, muncul yang keempat. Keempat itu sebetulnya yang ketiga setelah fathah, kasroh, tentunya domah. Nah, karena yang pertama yang umum sekali, baru ada 2, 3, 4. Itu adalah fathah, kasroh, dan domah. Kalau domah, di sini dikatakan cocoknya dengan wau. Contohnya di sini, makwulun. Makwulun itu dari maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulun, apa itu? Isi maf'ul. Maf'ul dari apa? Dari kowala. Dari kowala itu siapa? Ingat, contoh kita kan cuma satu dari tadi. Kowala itu kola, asalnya kola. Kola itu asalnya kowala, gitu kan. Nah, ini kowala. Ya. Dari kowala itu kalau dijadikan isi maf'ul, jadikan isi maf'ul, jadinya jadi makwulun, makwulun, makwulun. Nah, gitu. Karena dikatakan di sini sekarang wawunya itu adalah lebih suka menggunakan domah itu dengan wawu, maka saudara akan membuat sebagai contoh yang bawah dulu paling gampang untuk saudara, kan gitu. Menjadi yakjuwu. Nah, terus kenapa ini yakjuwu? Ya udah benar, dia sebelumnya adalah doma, maka di sini tetap dia doma. Tapi jakju kena lagi AU1-nya, berarti wawunya yang cuma disukun. Bagaimana dengan yang atas? Nah, atas ini kecepatan. Kenapa kecepatan? Karena ada metode satu dulu, di mana di sini hidup, yaitu domah, menduduki wawu ilat. Sementara kop yang sohih itu justru dimatikan dengan sukun. Ini tidak boleh. Yang hidup harus dikasih yang hidup. Berarti yang sohih harus dikasih yang hidup. Jadi yang sohih kopnya dikasih wawunya dipindah. Wawunya. Domahnya dipindahkan ke kop. Kemudian sukunnya dipindahkan ke wawu. Bertukar. Gitu. Nukil, dinukil, nukilat. Nah, nanti akan ada di bawah. Jadi maksud saya tadi kecepatan karena ini ada satu aturan di bawah yang sudah muncul di dalam contoh ini, yaitu ditukar dulu. Nah, kemudian setelah ditukar ada lagi aturan yang lain. Aturan yang lainnya apa? Aturan yang lain apabila ada dua sukun, maka sukun-sukun tersebut, ada dua ilat di sini yang bergandengan, maka salah satu ilatnya harus dibuang. Atau apabila ada ilat dengan yang lain dan dua-duanya bersukun, maka huruf ilat yang dibuang. Ini kebetulan dua huruf ilat, dua huruf sukun. Jadi ada dua aturan bisa dipakai di sini. Dua aturan itu mengatakan tadi dua-duanya harus dibuang ilatnya. Nah, kebetulan ini ada dua ilatnya. Ada aturan lagi nanti bahwa mengatakan setiap maf'ulun dan kemudian dia itu azwab, maka wawunya harus dibuang. Jadi yang dibuang di sini adalah wawu yang di belakang. Nah, ini dibuang. Akibat yang dibuang itu yang di belakang, walaupun boleh aja yang sama, yang di depan juga toh tidak kelihatan. Tetapi aturannya begitu, maka tersisalah makulun. Begitu. Makulun. Nah, kunya, ingat pelajaran yang lalu, ini karena ada domah dan kemudian dikasih juga di situ sukun dari wawu, maka ini jadi mad. Makulun, begitu. Makulun, dipanjangkan, begitu. Ya. Jadi ini ramai untuk menjawab satu contoh
Ini aja aturan yang masuk bisa macam-macam, bisa rame, begitu. Ini contoh aturan keempat, bahwa paling suka kalau domah itu dengan wawu. Contohnya yang ini, yang kedua juga yang pertama, tapi yang pertama terlalu complicated. Baru masuk sekarang ke AU yang lebih agak spesifik. Kalau tadi itu sangat-sangat umum, sekarang mulai agak spesifik AU-nya. Yaitu ini sudah pernah ada nih. Yang mana sih Pak? Setelah alif sisipan atau alif jiadah tidak cocok dengan abjad ilat. Maka ilatnya harus diganti dengan hamzah. Oh, coba dibuka lagi tentang huruf hamzah. Benarkah hamzah itu kemudian dikasih di situ setelah alif, ya, setelah alif harus kemudian dikasih hamzah. Hamzahnya harus seperti apa? Dibaca lagi di pelajaran tentang hamzah. Misalnya contoh di sini pada ain fiil kata isim fa'il, ya, atau akhir dari isim masdar, bagaimana cara mengganti dari apa namanya huruf ilat menjadi apa tiba-tiba lupa, hamzah. Menjadi hamzah. Astagfirullahaladzim. Menjadi hamzah itu seperti ini sebagai contoh, atau wun. Nah, atau wun. Nah, ini adalah masdar. Atau wun. Atau wun. Karena di sini setelah alif tambahan atau alif jiadah untuk menjadikan dia masdar, atau wun, ada alif jiadah di situ, maka digantilah waw ini dengan hamzah. Tetapi ada aturan di dalam pelajaran hamzah sebelumnya. Kalau terakhir dia menggunakan hamzah dan kemudian hamzahnya setelah alif atau setelah fathah itu biasanya digeletakkan kepala ainnya atau hamzahnya. Tidak ditanggai, tidak diwadahi oleh apapun. Tidak oleh alif menjadi alif hamzah, tidak oleh wawu menjadi wawu hamzah, tidak oleh iya menjadi iya hamzah, tidak. Tetapi ditergeletakkan. Jadi tulisannya atoun, tetapi tergeletak. Nah, sementara apabila contohnya adalah royibun, ini adalah isim fiil. Isim fa'il, sorry, isim fa'il, fa'ilun, 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 royibun. Nah, ini alif ini adalah alif jiadah tambahan karena isim fa'il, royibun. Karena ini isim fa'il, maka ilatnya dalam hal ini iya di sini, ilatnya kebetulan di sini berbentuk iya, ya apapun di situ digantilah dengan hamzah. Tetapi hamzahnya tidak lagi tergeletak karena di tengah kalimat, kemudian di sini digantinya ditanggai dengan iya. Karena sebelumnya dia adalah ya, kemudian dia karena berkasroh di situ, jadi roibun karena dia berkasroh, maka berdasarkan aturan daripada Mahmud sebelumnya, ini berhubungan. Pelajaran Mahmud sebelumnya kemudian dicoba diterapkan juga menjadi roibun, begitu. Pelan-pelan mengertinya. Saudara tidak perlu cepat-cepat. Silahkan kalau yang sudah sebelumnya pernah pesantren hanya mengiyakan saja, oh iya benar, oh iya benar, oh iya. Tapi bagi pemula pelan, coba baca ya, pelan, coba lihat, hubungkan dengan aturan sebelumnya. Insya Allah ini KBI menciptakan pekan per pekan saling membantu, saling mengisi, tidak pernah ada kontradiksi. Tidak akan pernah ada kontradiksi. Gitu. Karena waktu membuatnya, the whole daripada Nahwu Shorof sudah dibentuk. Dijadikan seperti ini. Gitu. Jadi sangat terstruktur. Mari kita lihat. Yang keenam, mulai agak lebih spesifik. Apabila ada dua buah abjad berharokat, nah baru saja saya katakan. Ternyata sudah muncul di nomor 6. Ada dua abjad berharokat sukun dan di sini dua berharokat sukun dan salah satunya adalah abjad ilat
ilat di situ, maka yang dihapus abjad ilatnya. Jadi kalau ada yang bersukun 2, satunya ilat, ilat harus kalah. Begitu. Ya. Kalau tadi contohnya dua-dua ilat gitu. Ya kalau dua-dua ilat ya salah satu ilat yang mana saja kan gitu. Kecuali kalau ada tambahan aturan yang lain kan gitu. Kalau kebetulan contohnya tadi itu maf'ulun, memang ada aturan bahwa wawunya punya maf'ul tambahan atau ziyadahnya yang hilang duluan gitu. Nah, dalam hal ini apabila bukan dengan ilat, maka ilat harus kalah. Begitu. Ini sederhananya begitu. Kalau ada ilat dan bukan ilat, dua-dua bersukun, maka yang ilat harus kalah. Itu harus dibuang. Hanya satu yang mati. Tidak boleh ada dua yang mati bergandengan. Begitu. Hanya satu yang mati. Bagaimana bacanya? Kalau ada dua sukun bergandengan. Contohnya di sini misalnya makru, waw kedua bacanya gimana? Kan nggak bisa. Nah, begitu kira-kira. Nah, kejadian penghapusan ini boleh tambah lagi apa namanya mufro apa bukan mufrodat glosariumnya hudifat. Nah, tambahan lagi hudifat itu apa? Yaitu bahwa ada yang dihapus hudifat itu. Ya. Hudifat itu dihapus sebagai contoh di sini misalnya kowalna, kowalna, asalnya kowalna. Oh iya, berdasarkan AU1 ternyata wawunya harus disukun, kita kasih sukun gitu. Nah, asalnya kan gitu. Oh, wawu bersukun berdasarkan AU2 setelah kopnya ini apa? Pakai fathah. Oh, nggak boleh jadi wawu. Ini harus lebih suka pakai alif. Dijadikanlah alif. Nah, jadi oh, nah, asalnya gitu. Oh, nah, sorry. Ada lagi nanti di sini tambahan. Asalnya setelah kolna menjadi kulna. Kenapa? Nanti ada aturan di belakang bahwa ketika ada wawu yang dibuang begitu, maka ketika yang dibuangnya wawu sebagai tanda wawunya yang dibuang, maka diganti harokatnya menjadi doma, menjadi kulna begitu. Jadi kulna. Kemudian tadi ada lagi nanti karena alif ini sebetulnya alif bersukun, ini kan bersukun. Ada dua sukun, maka ketika ada alif dan lam, maka yang harus mati alifnya. Sehingga alifnya menjadi hilang, menjadi kulna. Begitu. Tuh. Kenapa dia bisa hilang? Karena si alifnya itu. Kemudian adalah sebetulnya dia bersukun. Dengan kaidah yang keenam ini, kalau ada dua yang bersukun dan satunya bukan ilat, satunya ilat, maka yang ilat yang dibuang menjadilah kul. Nah, nanti akan ketemu ketika kita mentasrif lugawi, perlunya menjadi kul. Nah, begitu. Nah, begitu juga contoh yang tadi. Makmulun tadi saya jawab di sini. Kenapa? Kok ada asalnya ditukar, ini menjadi makulun, kemudian dibuang, kudifat. Dibuang. Yang dibuang tadi adalah yang salah satu wawunya ini. Gitu. Mulai nih agak spesifik lagi, ada yang ketujuh. Apabila ada ilat berdampingan. Nah, kan barusan ada ilat tuh, wawu dengan wawu, wawunya pasti harus dibuang satu. Kalau dengan yang lain, tidak wawu dengan wawu, misalnya adalah contohnya wawu dan iya yang paling banyak. 7A ini yang paling banyak terjadi, yaitu wawu dan iya. Dalam satu kata, maka wawu diganti dengan iya. Jadi wawunya diganti dengannya. Apabila salah satunya didahului dengan sukun, artinya yang iya-nya ini dengan sukun, maka wawu diganti dengannya. Kemudian ya-nya yang pertama diidghamkan. Ini cerita tentang sebelumnya, yaitu tentang mudhoaf. Ya, kalau ada dua huruf yang sama dan kemudian di depannya bersukun, maka bisa dikasih tasjid, begitu. Dimudhoafkan. Nah, di pelajaran yang lama masuk ke sini. Di sini sebagai keterangan tambahan. Dijadikan tasjid ketika tadi setelah dia berubah.
Nah, asalnya waw jadi iya, karena sama-sama iya, kemudian dijadikanlah dia menjadi tasjid. Contohnya di sini adalah my, we, tun. My, we, tun. Nah, karena ya dan waw bersebelahan, ya kemudian waw, maka si wawunya harus diganti dengan ya, jadi my, yi, tun. My, yi, tun. Begitu. My, yi, tun. Begitu bacanya. Tetapi baca seperti itu, tulisannya seperti ini. Bacanya sama. My, yi, tun. Sama bacanya. Jadi baca yang ini dengan ini itu sebetulnya sama. My, yi, tun. Tapi kalau kita ketika belajar tasin, tekan. Ini ada tasjid. My, yi, tun. Nah maksudnya tekan itu satunya membaca ya yang depan yang bersukun, satunya ya kemudian yang ada harokatnya. My, yi, tun. Begitu. Nah, ini sebagai contoh adalah untuk kasus yang nomor 7. Tapi 7a yang umum ternyata ada sedikit, tidak banyak di dalam Al-Quran. Nanti ketemu kebalikan. Waw dulu baru ya, tapi sedikit. Ketika waw yang dan ya dulu dalam satu kata, maka ya-nya itu bukan kemudian suruh waw-nya yang diganti jadi ya dalam kasus ini, adalah sekarang justru ya-nya itu dihapus. Hudifat yang tadi, ini ya-nya dihapus. Dan harokat ya-nya ini yang ada di sini, dia berharokat apa? Dipindah harokatnya ke depan, ke si wawunya. Contohnya misalnya kalau dia istawayat, istawayat, maka ya-nya itu yang dibuang. Tetapi apa yang ada di atas ya ini, kebetulan ini fathah, dipindah ke waw. Ya kebetulan sebelumnya waw. Seolah-olah ini dibuang doang, padahal sebetulnya dua pekerjaan. Dibuang dan harokatnya dipindahkan ke wawunya. Istawain, istawat. Gitu. Jadinya begitu. Ya. Sebetulnya begitu. Itu 7b, tapi ini sedikit. Maka ditambahlah 7b. Nanti kalau saudara lihat di dalam kaidah aslinya dari buku Arab Gundulnya hanya ada satu kaidah nomor 7, yaitu yang ini saja. Tapi dari pencarian di Al-Quran ternyata ditemukan yang nyeleneh seperti ini, sehingga saya tambahkan di sini 7b. Begitu. Ini untuk 7 dalam kasus ketika ada dua grupnya adalah apabila ada abjad ilat berdampingan. Nanti di dalam kaidahnya aslinya cuma satu. Yang ini aja 7a. Begitu. Bagaimana dengan 8? Nah, mulai makin spesifik lagi. Apabila ada abjad yang sama berdampingan, ini persis cerita tentang mudho'af. Cuma kemudian dikumpulkan di sini, maka ini kita bagi 3. Ada 8a, ada 8b, ada 8c. Dibagi 3. Ya. 8a ini mengatakan kalau ada yang berdampingan, abjad yang kedua berharokat sukun, abjad kedua nih, ingat, abjad kedua, maka dimadkan, harokatnya dipanjangkan. Karena panjang itu sebetulnya akibat daripada yang keduanya kena sukun. Itu jadi panjang. Begitu. Sebagai contoh, di sini ada hamzah berharokat fathah, kemudian ada hamzah berharokat sukun. Kan gitu. Maka harusnya di sini menjadi hamzah yang dipanjangkan, kan begitu. Tetapi ada kaidah lain khusus untuk cerita hamzah yang dipanjangkan, jadinya yang dipanjangkannya alif. Jadi yang dimadkannya itu hamzah yang beralis ini, yang seperti alis gitu. Itu adalah panjang daripada sebetulnya aslinya dari hamzah, tapi dijadikan alif. Mana? Ini cerita lama sekali. Sejak kita bermain di level 1, level 2 udah jadi bahan keributan. Amanah itu apa? Amanah itu sebetulnya aslinya adalah ada hamzah di depan berharokat fathah dan ada hamzah yang bersukun. Kenapa? Karena aslinya adalah yang depan 3 aja. Ada hamzah, ada mim, ada nun. Ada hamzah, ada mim, ada nun. Ada hamzah, ada mim, ada nun. Kemudian hamzah, mim, dan nun ini ditambahi dengan satu hamzah di depan yang namanya majid wajan ke-7.
Karena majid bajan ketujuh itu menambahkan hamzah, jadi seolah-olah ada hamzah berdampingan. Yang satunya berharokat af'ala, 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 wajan ketujuh menjadi mana, mana. Nah, mana ini menjadi harusnya hamzah panjang, tetapi ada kaidah lain khusus untuk hamzah, jadinya panjangnya jadi alif. Mana, begitu. Sampai di dalam tombol komputer ada khusus, tidak nambah alif sendiri. Cukup saja ada alif, ada alif kasih apa namanya ini? Kasih alis itu sudah satu tombol tersendiri. Tak mana. Nah, bagaimana dalam kasusnya sekarang ada hamzah tetapi bukan fathah, tetapi doma. Kemudian ada juga hamzah dan sukun karena kasusnya sama ini menjadi hud, hud, hud. Bagaimana? Ini harusnya dipanjangkan kan menurut teorinya. Harus dipanjangkan, dipanjangkan. Tapi memanjangkan. Ada aturan ingat sebelumnya, sudah saya ceritakan pekan yang lalu. Pemanjang daripada doma itu adalah wawu bersukun. Maka tiba-tiba muncul, kenapa dari hamzah kok jadinya wawu? Jadi wawu. Kan tidak ada aturannya. Dari hamzah menjadi wawu. Aturannya itu yang menyatakan kalau ada wawu mau dipanjangkan, kalau ada domah mau dipanjangkan, dikasihnya wawu sukun itu. Jadi wawu sukun itu hanya sebagai pemanjang daripada domah yang duduk di atas hamzah. Jadi uhud gitu. Uhud. Uhud. Nah, jadi wawu sukunnya itu bukan karena merubah daripada hamzah jadi wawu, karena dicari-cari aturannya nggak ada, tapi pakai aturan yang lain, yaitu aturannya apabila mau dipanjangkan dari doma, maka pemanjangnya harus wawu bersukun. Begitu, muncullah uhud. Nah, kalau menurut si 8A itu dipanjangkan, kalau menurut si 8B itu diidghamkan. Apa sih yang berbedanya? Nah, yang berbedanya yang kedua bersukun, di sini yang kedua berharokat selain sukun. Jadi kalau yang keduanya hidup, yang keduanya hidup. Yang pertamanya nggak dibicarakan, yang pertamanya mau apa aja bebas. Tapi yang penting yang keduanya, kalau dia mati maka dimankan, kalau dia hidup maka kemudian dihidupkan. Jadi nanti kalau gitu yang diidghamkan atau yang disukun, yang ditasdidkan itu, idgham itu ditasdidkan, apakah berasal dari satunya adalah bersukun dulu baru hidup? Bisa, dan itu menjadi dasar dari 8B. Atau bisa juga dua-dua hidup asalnya. Bisa juga. Karena apa yang keduanya? Dia di situ adalah bukan sukun. Begitu. Jadi boleh. Contohnya di sini. Nih contohnya. Ketika madda, di mana za yang pertama ini disukun, maka jelas berdasarkan aturan di atas ditasjidkan. Jadi madda atau diidghamkan. Tapi nanti kalau ketemu madada, madada sama juga ketemunya hasilnya madda. Karena yang keduanya tidak bersukun. Kena aturan ini, kena, boleh, begitu. Madda juga, kalaupun madada, gitu. Madda ataupun madada jadinya madda, begitu. Nah, contoh lagi adalah mahluwun, mahluwun. Ini ingat, ada dua wawu. Tetapi wawu yang di depannya dia bersukun. Maka masuklah kemudian wawu yang ini ke situ. Menjadi tasjid. Mahluwun, mahluwun. Begitu. Nah, sedangkan yang C, nah ini C tambahan. Jadi yang AB itu adalah utama, ini tambahan. Ini dari juga pencarian. Ya, kalau saudara nanti cari sumbernya akan susah. Ini di mana aturan ini? 8C. Ini hanya ada di KBI.
tambahan ini. Di sini dikatakan, ya, KBI mengatakan di 8C, nanti cari lagi oleh saudara dari 50 sumber yang saudara miliki itu, sumber ini, sumber itu, cari. Nggak akan ada nih bahasa ini. Bila pada kata mudoab, mujarod beridgom, ya mudoab itu yang barusan, mujarod. Saat abjad kedua menghendaki berharokat sukun, ya jadi yang aslinya itu yang kedua itu kan hidup tidak bersukun gitu, tetapi dikehendaki jadi bersukun. Contohnya di kata-kata tertentu pada saat kita mentasrif lugawi, ada beberapa yang perlu sukun itu. Nah, ketika perlu itu sukun, maka idghamnya dibuka. Nggak boleh tasjidnya itu dari kanan menjadi ke kiri malah, gitu ya. Dari asalnya dia bertasjid pun harus dibuka. Nah, harus dibuka jadi madada, gitu ya. Karena dia dibuka sebagai contoh misalnya. Nah, karena dia dibuka dan yang kedua itu dibiarkan sukun karena memang tujuannya menghendaki adanya sukun. Untuk apa? Untuk dudukan akhiran daripada kita punya fiil. Contohnya di madi. A, a, u, at, tana, tatuma, tum, tituma, tuma, tuna, tuna. Masih ingat yang itu? Nanti akan ketemu. Ada yang harus pakai sukun. Di antara 14 itu. Begitu juga ketika di mudorik. Ada yang perlu pakai sukun. Nah, sebagai contoh di sini mudorik misalnya. Yudlilna. Ketika domirnya huna, ingat yang wanita itu, huna dan antuna, itu dia kekeh. Wanita itu kekeh, dia tidak mau diubah, tidak mau hilang nunnya, tidak mau hadfu nun. Dan dia kekeh, dia ingin tetap memiliki sukun. Begitu. Yang huna dan antuna, sebagai contoh di sini, yud, lilna. Loh, kalau antuna apa? Pakai T aja ganti ininya. Jadi tud, lilna. Nah, kalau antuna. Kalau huna, pakai ya. Yud, lilna. Nah, yud, lilna. Ini nggak boleh kemudian digabung. Jadi sengaja asalnya lamnya itu misalnya sebelumnya bertasjid dari hasil proses ketika kita saudara menggunakan tasrif lugawi, tasrif pakai tasjid, pas ketemu huna dan antuna, lihat. Karena ingat cerita 5, 5, 2, 2. Loh kok balik lagi ke situ? Ingat ini kata sakti ini. Ada 2 di sini yang dia tidak pernah mau berubah. 5, 5, 2. Jangan menganggap ini hal kecil cerita 5, 5, 2, 2 itu dulu. Saya sudah hafal itu, menghafal pakai level 1 aja udah cukup. Nggak bisa. Saudara harus ngerti 5, 5, 2, 2 itu masih ingat. Baca lagi. Pak Rudi kok ngingetin 5, 5, 2, 2 ada di mana ya? Baca. Balik lagi. Di mana tuh cerita 5, 5, 2, 2? Bahwa mudorik itu ada 5, 5, 2, 2. Di antara yang 2, yaitu contohnya di sini huna dan antuna, yang kekeh tadi, dia menghendaki menggunakan sukun. Walaupun dalam hasil tasrif lugawinya lamnya itu bertasjid, maka dia tidak boleh bertasjid, dia dibuka. Ada Pak yang bertasjid di Al-Quran, nanti ketemu juga memang ada. Ditasjidkan ada yang lebih nyeleneh dari 8C. Artinya 8C itu umum. Nanti umum daripada yang khusus 8A 8B, khusus 8C, nanti ada yang lebih khusus lagi. Dibiarkan bertasjid ada, tapi sangat sangat sedikit. Nah, jadi jangan khawatir kalau ada perbedaan sedikit itu sangat sedikit, nanti akan ada ketemu. Nanti kalau saudara ketemu, sampaikan di kelas. Biar orang jadi tahu, oh di surat ini, di ayat ini, ternyata tidak sama dengan 8C. Gitu. Boleh, boleh. Sehingga kita enrich, kita semua bertambah ilmu. Nah, bandingkan dengan 12 yang ini. Ini 10, 5, 5, 2, 12. 12 yang lain begini. Apa itu 12 yang lain? Lihat lagi tuh di dinding tuh. Lihat di dinding tuh. Tentang fi'il mudorik yang cerita 5522. Yang 12 yang lain contohnya saya ambil huwa. Contohnya huwa, maka menjadi asalnya yud lilu, yud lil lu, begitu jadi yudilu. Kenapa ini jadi yudilu? Jadi yudilu
ini jadi yudilu, itu karena apa? Yud lilu jadi yud lilu, ini ditukar dia. Dia pindahkan ke sini. Jadi yudilu, asalnya yudilu, jadi yudilu. Kenapa? Seolah-olah status yang namanya tadi mudhoaf tadi, seperti halnya ilat. Lebih lemah daripada si sohi. Karena dia lebih lemah, kena hukum ditukar. Kena hukum yang namanya tadi mudipat. Nukilat. Nukilat itu ditukar, dinukil. Maka di sini menjadi yudil lu. Nah, karena yang satu itu kemudian bersukun, yang satu tidak bersukun, sama-sama alam, maka ditasjidkan jadi yudilu. Ini yudilu dan plus 14, 13 yang lain totalnya menjadi 14 akan begini tasrifnya. Yudilu, yudilla, yudilluna dan seterusnya. Ketika berdomir huwa, huma, hum dan seterusnya. Gitu. Sampai ke bawah kecuali yang dua, huna dan antuna, dia dibuka. Umumnya begitu. Kemudian nanti ada juga yang disamakan aja pakai tasjid. Ada tapi sangat sedikit. Begitu. Ini cerita mengenai nomor 8. Mulai krusial nih nomor 8. Nomor 8 ya, yang asalnya gampang, dimadkan saja, diidghamkan saja, dipanjangkan saja, ditasjidkan saja. Terus ada tambahan khusus, boleh atau wajib tidak ditasjid ketika dibutuhkan gitu ya. Ketika dibutuhkan untuk dudukan daripada saudara punya akhiran dari fiil. Contohnya di sini perlu ada sukun yang duduk, maka kalau dia pakai tasjid di mana duduknya? Udah ditasjid disukun kan nggak bisa. Maka tetap dia dibuka. Begitu. Itu cerita 8C. Nah, mulai complicated nih 9. 9 tuh mengatakan begini. Apabila ada abjad sohi di awal lafaz berharokat sukun, ingin diwasolkan dan diberi harokat, maka dikasrohkan harokatnya. Ini bahasa ini mau mengatakan kalau mau ada sesuatu yang sukun ingin diberi harokat, diawali dengan harokat kasroh. Gitu, dengan kasroh penambahnya. Nah, mulailah itu dari mulai mati ke kasroh itu yang di bawah. Kasroh di bawah, tegak. Itu adalah fathah. Di atas itu namanya mardoma. Kan begitu. Jadi kalau dari sukun naiknya ke kasroh. Contohnya di sini waslatun gitu. Waslatun ada kaidah lain yang mengatakan kemudian ini yang namanya wau atau ilat di awal kata itu dihapus, nanti akan ada ketemu di khusus ya. Nanti kita akan ketemu karena ini dihapus maka menjadi latun. Nah, ini ada sok kemudian di awal kata tetapi sohi. Karena dia sohi, kalau tadi di awal kata dia suku, dia ilat, maka dihapus. Tapi kalau di awal kata dia sohi, sohinya tetap ada, tapi karena dia bersukun, tidak bisa dibaca. Kalau untuk supaya mudah dibaca, dikasihlah kasroh menjadi silatun. Begitu. Untuk yang A9. Nah, muncul lagi sekarang A10. Nah, ini lebih parah, dikasih 3 juga. Sebetulnya A10 itu diambil ketika kita menggunakan wajan ke-8. Wajan ke-8 itu ifta'ala, ifta'ala, ifta'ala. Masih ingat ifta'ala? Ada di sini ditambah wasol dan ditambah ta. Gitu. Hamzah wasol di depan, if, kemudian ada i, kemudian ada ta, ifta'ala. Jadi ada tambahan 2 ziyadah di sini. Wajan 8. Di sini dikatakan, ini kenapa saya kasih hijau, miring, kurung. Ini ada sebetulnya penjelasan tambahan yang bukan berupa aturan. Aturannya nanti di bawah 10A, 10B, 10C. Di sini dikatakan keterangan tambahannya, karena ini diperoleh dari sumber yang berbeda. Kemudian saya gabung dan sebagainya, jadilah seperti ini. Bila mana ada 2 huruf sejenis atau hampir sama makhrajnya,
sama pengucapannya, sama makhrajnya hampir sama, berkumpul dalam satu kalimat, ini bahasa Arab ini, berkumpul dalam satu kalimat atau berjajar dalam satu kata, maaf ini saya harusnya ganti, jadi satu di buku saudara ganti jadi kata, tidak konsisten saya, karena aslinya di sananya kalimat. Ya, jadi kalau kita sekarang jadinya kata, dalam satu kata, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua, gitu ya. Ingat diidghamkan itu tadi apa namanya? Digabung setelah menjadikan huruf yang hampir sama mahrojnya tadi serupa dengan huruf yang kedua. Nanti akan diterjemahkan di 10A, 10B, 10C karena berat pengulangan mengucapkannya. Begitu. Jadi yang sama itu diganti, tetapi ada hierarki. Hierarkinya ada huruf taknya ini. Ada yang di bawah tak, ada yang di atas tak. Maksudnya apa sih Pak Rudi? Yang di bawah tak itu artinya tak menang. Nah, kalau tak menang, maka sifatnya ini yang kemudian diganti gitu dengan tak. Nah, tapi kalau taknya kalah karena di atas tak, huruf-huruf tersebut di atas tak, taknya kalah, justru taknya yang diganti begitu. Jadi ada berapa? Di sini dari 10A, 10B, 10C, maka yang 10A ini yang mau menyatakan apa-apa yang di bawah ta. Yang di bawah ta ada apa? Ada shin, ada ya, ada wawu, ada alif. Nah, di beberapa literatur hanya ada 3, shin, ya, dan wawu. Di sini ditambahi alif karena apa? Ditemukan ternyata berikutnya. Alif juga diganti dengan ta, ada. Begitu. Nanti kita lihat ya. Kalau saudara ketemu di dalam Al-Quran, saudara kasih ya. Jadi sin, ya, waw, dan alif ini di bawah daripada ta. Artinya apabila dia duduk sebagai fa'fi'il, maaf, ini bukan fa'fa'il. Fa'fi'il, ini fi pakai i ya. Fa'fi'il. Nah, di sini ya. Maksudnya fa'fi'il itu ini. If ta'ala asalnya dari fa'ala. Fa'ala itu fa-nya disebut fa fi'il, ai-nya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Jadi huruf yang ini, huruf yang pertama dari mujarodnya disebut, huruf yang pertama mujarod disebut fa fi'il, itu yang kemudian harus diganti dengan ta, yaitu kalau ada sa, ya, dan mau. Gitu, diganti dengan ta. Karena sukarnya mengucapkan huruf lin atau lain, ada juga yang tulisnya lain, ada tulisnya lin ya. Sukun dengan huruf yang di antara keduanya termasuk berdekatan makhrajnya ya. Jadi ini ketika disukunkan nanti suaranya tuh sama. Jadi contohnya di sini. Iu tasola karena ini wawu di bawah ta, statusnya itu tadi termasuk yang kalah, maka wawunya ini yang diganti dengan ta. Maka tak sola. Nah, karena ini diganti menjadi ta'id tasola, menurut hukum yang sebelumnya, bahwa tak dengan tak, huruf yang sama, tapi di depannya bersukun, maka harus ditasjid. Jadi itas sola. Begitu. Nah, ketika istagoro juga sama. Maaf nih, hapus. Istagoro juga sama. Jadi tagoro menjadi tagoro. Begitu. Bedanya dengan B apa? Bedanya dengan B maupun C itu justru mereka yang menang, si tak yang kalah. Artinya apa? Taknya yang harus dirubah karena taknya mengalah. Terhadap apa tak itu mengalah? Terhadap zai, zal, dan dal. Terhadap ini dia harus kalah. Kalau ada pak fiilnya, itu maaf, pak fiilnya berupa zai, zal, dan da, maka taknya diganti dengan da. Sama tadi untuk memudahkan pengucapan, maka digantinya tak dengan da karena dekat makhrajnya. Contohnya gampang. Ijtazaro
maka taknya ini yang diganti sekarang. Kalah dia dengan zai. Maka jadi izda zaro. Izda asalnya tak menjadi za. Kalah dengan siapa lagi si tak? Kalah dengan di sini ya, do, to, zo, sod, gitu. Nah, dengan 4 ini kalah juga. Maka si taknya tetapi digantinya dengan to. Begitu. Nanti akan ada nyeleneh. Bukan dengan to, dengan do. Ada nanti di beberapa ayat di dalam Al-Quran digantinya dengan do. Ada. Jangan khawatir. Tapi pengucapannya itu hampir sama. Begitu. Nah, diganti dengan to. Demi mudahnya pengucapannya. Diganti ta dengan to. Karena dekat mahroj keduanya. Jadi contohnya di sini it to roda, it to roda, it to roda. Maka tak yang ini kalah diganti dengan to. Karena ini ada 2 to. Kemudian yang depannya itu adalah sukun, maka jadinya it to roda. Begitu, ya. Nah, dengan begitu maka ketiga-tiga aturan yang berhubungan dengan perubahan ini termasuk kan ibdal. Dengan ibdal ini yang dimulai dari atau yang karena ada di wajan ke-8 karena apa? Kenapa kok wajan ke-8? Karena wajan ke-8 itu adalah di sini ada pak fiil yang sukun ifta ala. Nanti selain wajan 8, kalau ketemu yang bentuknya seperti wajan 8, kemudian ada sukun, bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini wajan 8 itu sebagai maskotnya, sebagai yang sangat umumnya. Nanti ada sesuatu yang nyeleneh yang seperti ini, tapi bukan wajan 8, itu bisa. Gitu. Bagaimana dengan yang ke-11? 11 ini hamzah wasol ini mulai tambahan lagi tetapi tambah jelimet. Hamzah wasol pada fiil amr terkadang berharokat, terkadang tidak berharokat. Nah, ini adalah khusus untuk fiil amr, hanya untuk fiil amr. Jadi hamzah wasol itu terkadang berharokat, kadang tidak berharokat. Jadi ini sebetulnya nanti 11 larinya ke 12. Sebetulnya ini bersatu, cuma kita pisahkan karena aturannya memang terpisah. Karena ini nanti bisa juga dipakai untuk hal yang lain. Contohnya iusil. Iusil itu artinya dia menjadi tidak berharokat atau dikasih sukun atau tidak berharokat. Contohnya begini, karena dia itu sukun atau tidak berharokat dan ada 2 yang ilat bergandengan bersukun, maka dihapus. Begitu. Kena lagi sekarang kasus yang sama. Di sini ada di awal kata, kemudian ada yang ilat bersukun, maka tidak dapat dibaca, maka dibuang. Tapi yang membuang yang A ini adalah adanya di 12. 12 mengatakan ini, abjad ilat di depan tidak bisa dibaca, maka harus dihapus atau hudifah. Yang kasus tadi sampai di sini berubah menjadi ini. Maka dibuang kembali si wawu ininya menjadi tinggal sil. Itulah cerita kenapa fiil amernya dari sola, dari wasola menjadi sil. Wasola menjadi sil. Nah, gitu. Wasola menjadi sil. Karena ketika dibuat fiil amr iusil, jadinya menjadi sil. Nah, sekarang bagaimana cara saudara membuat fiil amr dari wasola? Sekarang mah ngambilnya saudara dari yasola. Bagaimana? Dari yasila, dari yasila ya-nya dibuang, kemudian lamnya disukun. Tapi karena ya-nya dibuang, kemudian sodnya itu sudah berharokat, atau asalnya wasila itu adalah sodnya berharokat, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Itu bahasa di dalam ilmu fiil amrnya sebelum-sebelumnya, masih ingat. Nah, tapi sebelum-sebelumnya itu sebetulnya loncat dari sini ke sini, loncat dari iusil menjadi sil. Harusnya iusil fiil amrnya, tapi jadinya sil.
Padahal sil ini di dalam ilmunya dibuat dari fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari ada aturan. Kalau ya-nya dibuang kemudian sodnya itu berharokat, maka tidak perlu dikasih apa namanya hamzah wasol. Maka tetap aja dia sil. Gitu. Itu bahasa di grupnya apa namanya tasrif. Pada saat kita mentasrif istilahi begitu. Jadi ketika tasrif istilahi pun kita jadi ingat, oh dulu itu kenapa wasola itu jadi sil, ini penyebabnya. Tetapi penyebab ini tidak perlu dijelaskan di grupnya atau di kelasnya yang namanya tasrif. Cukup aja tasrif mah apabila kemudian ya-nya dibuang dari fi'il mudhari, tetapi kemudian huruf berikutnya ada harokatnya, maka tidak dikasih wasolnya gitu. Jadilah sil, gitu, tidak kasih ya. Itu prosesnya. Jadi sekarang jadi tahu kenapa membuat aturan di grupnya tasrif istilahi kayak begitu. Asalnya dari sini, asal muasalnya. Dari A11 dan AU12. Begitu. Ya. Mulai nih. Karena kita sekarang apa namanya makin dalam kita. Sudah 39 nih. Sudah mau berakhir. Ilmu daripada KBI ini sudah hampir di tengah. Kalau yang namanya bawang merahnya itu kita sudah hampir di tengah. Jadi kita sudah hampir sampai tahu asal muasal kenapa ada aturan di fi'il amr dari fi'il mudhari dari wasola dari yang mitsal itu seperti itu ketika kita belajar mitsal gitu. Nah, baru 13 nih nukilat. Kalau tadi baru dijelaskan dari tadi nukil itu apa sih? Nukilat baru terakhir disebutkan. Bila ada abjad ilat berharokat, sebelumnya ada sohi, ada ilat tapi berharokat. Sementara ada sohi tapi bersukun. Ulangi. Ada ilat berharokat, ada ilat malah berharokat dikasih kehidupan. Sementara ada sohi malah dikasih sukun, dikasih mati. Nggak boleh. Yang sohi harus dengan yang hidup, gitu. Karena yang ilat itu lebih suka dia bersukun atau tidak berharokat sama sekali. Kan gitu, menurut AU satunya, yang paling umumnya. Oleh karena itu, muncullah namanya aturan disebut AU 13. Nukilat harus ditukar. Begitu filosofinya. Jadi saudara juga belajar filosofinya. Maka harokat ilat ditukar atau dinukilkan dengan harokat sukun, ditukar nukilat, gitu ya. Perpindahan tidak berlaku apabila wawu atau ia terdapat huruf yang ditasjid. Ya tentunya kalau yang ditasjid kan nggak bisa ditukar. Kita coba contohnya ya. Yakwumu di sini. Coba kita lihat. Yakwumu ada kop. Nah, kopnya apa? Kopnya bersukun. Sementara ada wawu, malah justru dia hidup. Ada doma. Nah, akibatnya apa? Yang domahnya ditukar ke kop. Begitu. Jadinya apa? Jadinya ku. Yang sukunya dipindah ke wawu. Jadi yakumu. Nah, kata 13. Asalnya yakumu menjadi yakumu. Yakumu. Karena kopnya kemudian di sini berdoma dan kemudian ada wawunya bersukun menjadi mad bacanya yakumu, jadi panjang begitu. Nah, contoh berikutnya adalah yaryibu, yaryibu, yaryibu sama juga ada ilat nih hidup, yaitu pakai apa? Pakai kasroh. Tetapi ada sohi justru bersukun. Mari kita tukar jadi yaribu begitu. Jadi yaribu. Kembali lagi kasus yang tadi, yang dari awal sudah 2 kali dikasih contoh, sekarang dimunculkan lagi untuk jadi jawaban. Bagaimana? Masih ingat maf'ulun, aslinya apa? Maf'ulun, maf'ulun. Maf'ulun daripada apa? Dari kowala. Kowala itu koma, berdiri. Ya. Kola berkata, mohon maaf. Koma berdiri, kalau kola berkata. Yakwulu sama koma juga, kola juga begini caranya sama. Ketika saudara ketemu koma sama persis caranya. Ya, makulun. Ketika makulun, sebentar ada yang hidup, mohon dimatikan. Makulun. Nah, ketika makulun, maka ditukar ini. Si wawunya ini menjadi bersukun, tapi kopnya yang dapat doma.
jadi makulun. Tapi ingat ada aturan tadi, ada dua yang bersukun, maka ilahnya dihapus. Ada lagi nanti aturan ketika kena makul, maka wawunya yang dihapus, wawu jaidahnya, ziadahnya yang dihapus. Maka jadilah makulun. Begitu. Itu nukilat. Terakhir ini ada ke-14. Nah, terakhir yang ke-14 ini penting ini. Karena ini sudah lama saya simpan di tangan, saya simpan di bulatan yang namanya bawang merah itu paling dalam. Karena ini menjadi sangat penting, tetapi juga harus dipahami setelah ilmu-ilmu lainnya terpahami gitu. Karena mudah menerangkannya. Ada maf'ulun, ada fa'ilun, ada macam-macam aturannya. Kalau itu tidak dikenalkan dulu langsung saya belajar menyampaikan huruf ilat, kacau saudara. Pasti nempel, tapi nempelnya pasti sering salah-salah, sering aneh-aneh, sering mentok-mentok gitu. Ya, begitulah di dalam kajian-kajian di literatur yang terlalu geletak begini banyak gitu. Nah, oleh karena itu saya buat strukturnya seperti ini. Ya. AU 14 contoh di sini. Ada wau akhir kalimat. Nah, ini khusus nih. Wau akhir kalimat 4 huruf atau lebih. Nah, ini mulai kacau ini. Kalau ada dalam satu kata itu 4 huruf atau lebih, dan kemudian ada wau di akhir kalimat, begitu bahasanya. Apabila ada satu kata itu hurufnya 4 atau lebih, dan kemudian berakhir dengan wau, maka harus diganti ya. Dan sebelum wau tidak ada huruf yang didomahkan, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini, yu'atiwu yang tadi ya, yu'atiwu ini karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada 5 komponen huruf dari satu kata ini, maka ketika berakhir dengan wawunya diganti dengan iya. Contohnya yu'ati. Kenapa yu'ati? Asalnya yu'ati asalnya kan gitu. Hanya suruh diganti dengan ya aja kan. Oh, kalau gitu ganti dengan ya, jadi yu'ati Ada domanya? Ada. Tapi dengan aturan AU1 bilang bahwa kalau ada ilat, maka harus disukunkan. Turun dari asalnya U, berharokat jadi mati. Jadi yu'ati. Gitu. So, jawaban saudara seperti apa? Mari kita lihat sekarang. Pak Rudi, Ya, ini ada permintaan. Mohon diulangi yang AU6. AU6. Oke, balik. Iya, Baik, bentar. AU6. iya. Itu bagaimana prosesnya fathah menjadi domah katanya gitu, Pak. AU6. 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 Oke. Ya, Pak Sutopo ya ini yang bertanya. Baik, kita lihat mana yang pertama atau kedua nih contohnya. Yang proses fathah menjadi domah. Berarti yang Ya, pertama yang ya. gulna. Ya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat. Di sini kita lihat kowalna gitu ya. Dari sini asalnya nih. Nah, tadi saya katakan di sini harusnya menurut aturan yang ini, menurut aturan yang ini. Ya, apabila ada dua abjad berharokat sukun, ini mau menyampaikan saja, salah satunya abjad ilat, maka abjad ilat dihapus ketika dia di 6. Tetapi kita ngambil contoh di sini kowal. Nah, di sini apa yang menarik? Yang menarik adalah di sini ketika ada wau, di sini ketika ada wau dan kemudian wawunya itu asalnya dia berharokat fathah di sini, kemudian dia menjadi sukun berdasarkan AU1. Karena pertamanya dia bersukun, kemudian dia itu ada wau yang bersukun di sini, dia tidak mau dia bagaimana dia di situ bersukun dengan wau. Padahal sebelumnya di sini ada fathah.
Kalau pada fathah ada wawu bersukun, cocoknya oleh AU2 menjadi pakai alif. Jadilah ko. Nah, masih fathah nih. Kol, nah asalnya fathah. Tahapannya ya. Kol, nah, karena si alif ini sebetulnya hakikatnya adalah juga bersukun, gitu ya. Seperti halnya wawu tadi bersukun. Jadi kemudian harus dihapus karena ada dua yang bersukun. Yang dihapus si ilatnya, maka alif ini dihapus atau tadi asalnya wawu itu dihapus. Jadi saya loncat, ada wawu yang dihapus. Nanti ada aturan bahwa ketika yang dihapusnya itu wawu, maka apa yang dihapus itu kalau itu wawu harus diganti harokatnya menjadi doma. Tapi kalau yang dihapusnya itu adalah iya, digantinya jadi kasroh. Begitu. Itu ada nanti aturannya, tetapi bukan di sini. Nanti Senin, saudara lihat ada aturannya. Ya, sabar ya. Jadi jadilah dia kul. Nah, bukan kol. Nah, harusnya kan kol. Nah, jadi nah, wawu berharokat yang dibuang ya. ya, karena ada wawu yang dibuang. Nanti aturannya loncat, Pak. Wah, loncat. Ketika wawu dibuang maka jadi ku. Ketika ia dibuang jadi ki. Begitu nanti. Tapi itu adalah Senin, Pak. Masih 2 hari lagi. 48 jam lagi insya Allah.